Tahun 1478, kerajaan Majapahit berada di ambang kehancuran. Perselisihan internal, perebutan tahta antara Bre Kertabumi dan Raden Girindrawardhana, serta serangan dari kerajaan-kerajaan Islam pesisir membuat kerajaan besar itu perlahan hancur. Namun ada satu hal yang tak tercatat dalam sejarah resmi. Hilangnya sebuah kitab pusaka, dikenal sebagai Wrehaspati Carita. Kitab kuno berisi rahasia kekuasaan, strategi perang, dan jalur dagang rahasia yang menjadi kunci kejayaan Majapahit selama 2 abad. Kitab itu menghilang bersama seorang patih muda bernama Aryawardhana yang menghilang dari istana pada malam keruntuhan. Aryawardhana, patih muda setia Bre Kertabumi, adalah orang yang dipercaya menjaga dan menyembunyikan kitab pusaka tersebut. Ia tahu jika kitab itu jatuh ke tangan musuh, maka tak hanya Majapahit yang hancur, semua kerajaan di Jawa bisa disapu habis. Malam sebelum serangan dari pasukan Demak, Arya dipanggil oleh raja. Bawa kitab ini ke Gunung Lawu, cari pertapa Pujangga Wisesa. Ia tahu tempatnya. Lindungi dengan nyawamu. Arya meninggalkan istana dengan pakaian rakyat biasa, hanya membawa tas kulit berisi kitab dan sebilah keris pendek. Di belakangnya, kerajaan yang ia cintai terbakar. Perjalanan Arya tidak mudah. Ia diburu oleh pasukan mata-mata dari pihak Raden Girindrawardhana dan para pemburu bayaran dari luar Jawa yang tertarik pada legenda kitab itu. Diamankan oleh seorang janda tua bernama Nisari di kaki Gunung Lawu. Tapi saat malam tiba, suara aneh terdengar dari hutan. Nisari berkata lirih, "Tak semua yang mengejarmu manusia, nak. Kitab itu menyimpan ilmu yang dulu diciptakan para dewa." Arya mulai mengalami mimpi aneh. Ia melihat Majapahit runtuh dalam kobaran api. Lalu muncul kerajaan-kerajaan baru dengan panji-panji Islam dan bendera asing berwarna merah putih dan biru. Di puncak Gunung Lawu, Arya menemukan pertapa Wisesa. Namun Wisesa tak ingin menyentuh kitab itu. Kitab ini bukan hanya pengetahuan, ia adalah kutukan. Ditulis dengan tinta darah raja-raja pertama. Wisesa menyarankan agar kitab itu dikubur jauh di dasar kawah mati, di tempat yang hanya bisa dijangkau sekali seumur hidup, hutan Teluh Geni, tempat keris-keris keramat dan arwah prajurit Majapahit bersemayam. Arya ragu. Tapi ketika ia membuka halaman terakhir kitab itu, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia sangka. Ramalan tentang kehancuran Majapahit, kemunculan bangsa asing, dan sebuah negeri besar bernama Nusantara yang akan lahir berabad-abad kemudian. Dengan tenaganya yang tersisa, Arya mengubur kitab itu di bawah batu bertanda naga dan matahari di tengah hutan Teluh Geni. Saat ia selesai menutup tanah, ia diserang oleh pasukan pemburu bayaran. Arya melawan dengan kerisnya, tapi ia kalah. Tubuhnya jatuh di atas pusaka yang ia lindungi. Namun, sebelum nyawanya lepas, tanah di sekitarnya bergerak dan menelan kitab serta jasadnya ke perut bumi. Tak ada yang menemukan kitab itu sejak saat itu. Tahun 2025,
seorang arkeolog muda bernama Putri Wulandari menemukan batu misterius saat eksplorasi hutan di lereng Gunung Lawu. Di balik batu itu, ia menemukan ukiran naga dan tulisan Jawa kuno. Disinilah masa lalu dikubur untuk masa depan yang lebih besar. Penemuan itu menggemparkan dunia sejarah. Tapi malamnya, Putri bermimpi didatangi seorang pemuda berwajah tegas bersenjatakan keris. Ia berkata, "Jangan bangkitkan yang belum waktunya, atau Nusantara akan terbakar lagi." Kitab Wrehaspati Carita masih ada, terkubur di tanah yang sama. Dan mungkin suatu hari, jika waktunya tiba, akan muncul seseorang yang membawanya kembali. Bukan untuk kejayaan pribadi, tapi untuk menyatukan warisan yang dulu nyaris musnah oleh ambisi dan pengkhianatan. Kitab Wrehaspati Carita masih ada, terkubur di tanah yang sama. Dan mungkin suatu hari, jika waktunya tiba, akan muncul seseorang yang membawanya kembali. Bukan untuk kejayaan pribadi, tapi untuk menyatukan warisan yang dulu nyaris musnah oleh ambisi dan pengkhianatan. Mau tahu cerita-cerita menarik lainnya? Support channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga bunyikan lonceng notifikasinya, agar channel ini semakin berkembang.